Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membawa teman. Dari bunyi sambutan salam, kelihatannya belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya dibawa oleh Bang Ahmad Ali ke Donggala, betul? Mudah-mudahan Bang Ahmad Ali beserta seluruh keluarga sehat walafiat, panjang umur. Yang sama kita hormati Bapak Muhammad Yasin, Bapak Fajar, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh bangunan, tokoh besi. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, hadirin hadirat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan kali ini tidak panjang-panjang, satu kata saja, beramal. Jelas? Nanti kalau pulang ditanya apa judul pengajian Ustadz Somad tadi? Beramal. Tentu sesuai dengan bidang kita masing-masing. Setuju? Kalau seekor gajah, amalnya bawa satu batang kelapa. Kalau seekor semut, amalnya bawa sebutir gula. Jelas? Jangan sudah tahu semut bawa batang kelapa, mati. Jangan sudah tahu gajah cuman bawa sebutir gula, nggak kelihatan. Kalau Anda seekor gajah, bawa batang kelapa. Kalau seekor semut, bawa sebutir gula. Ibu-ibu gajah apa semut? Manusia. Jangan seperti rapat di masjid. Bapak Ibu sekalian, kita rapat hari raya tahun ini mau berkurban, ada sapi dan ada kambing. Pilihannya dua, kurban sapi, kurban kambing. Bapak-bapak sapi apa kambing? Saya sapi, saya sapi. Kita tetap jadi manusia. Nah, manusia ini profesinya macam-macam. Ada yang pengusaha, ada yang penguasa, ada rakyat jelata, ada alim ulama, ada orang tua, ada pemuda, ada wanita. Isi dunia ini cuma 5. Berapa isinya? Masa iya isi dunia 5, bermiliar manusia. Kalau kita telusuri, maka dunia ini menjadi baik. Ad-dunya bustan, dunia ini kebun. Kebun ini saya kalau tausiah mati mikrofonnya itu saya kurang senang. Kenapa? Karena biasanya ceramah mesti diulang lagi dari awal. Bapak Ibu ingat nggak? Jangankan Bapak Ibu, saya aja nggak ingat. Tapi insya Allah, apa ini? Drone. Lambaikan semua tangan ke drone. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Gimana? Drone-nya udah pergi? Begitu cara ngusir drone. Pakai sholawat selesai insya Allah.
Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Lama saya ngelihat foto yang ibu bawa ini, Bu. Foto siapa ini? Kok muda sekali. Memang yang ngedit ini luar biasa. Di balik foto yang bagus ada editor yang luar biasa. Saya khawatir ibu bapak kalau ngelihat saya dari baleho kecewa. Kami udah lama ngelihat Ustaz Somad di baleho, pas ketemu ternyata amazing. Yang penting bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini mendatangkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya, dunia ini isinya berapa? 5. Isi dunia cuma 5. Ad-dunya bustan. Dunia ini kebun yang indah, menjadi taman-taman segar dipandang mata, penyejuk jiwa. Kalau ada 5. Yang pertama adalah ilmul ulama, ilmunya para ulama. Apakah di Donggala ini ada ulama? Sebelum ke Donggala, Bang Haji Ahmad Ali membawa saya ziarah ke makam guru tua. Ibu sudah pernah ziarah ke makam guru tua? Bapak sudah pernah ziarah ke makam guru tua? Sampai di sana kami mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau ibu enggak hafal karena doanya panjang, baca yang versi pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau enggak hafal juga, baca aja, gerakkan mulut, enggak usah kuat-kuat. Tolong tulis doa ziarah kubur di dekat makam-makam kubur-kubur seluruh yang ada di Sulawesi Tengah. Setuju? Buatkan baleho besar seperti baleho ini, kira-kira tahan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lanakumul afiyah. Tulis di bawah, coblos nomor. Iya, kami bingung Pak Ustadz mau nomor berapa. Nggak usah bingung nomor berapa. Kalau mau sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada sahabat Ustadz Somad, jangan yang lain. Jelas? Nah, jangan nanti buat doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lanakumul afiyah. Di bawah ada pantun. Kalau pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau ada sahabat Ustadz Somad, jangan lagi yang lain. Amin ya rabbal. Tahu sahabat Ustadz Somad? Ada orangnya di sini. Siapa namanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau dunia ini mau aman, maka yang pertama ikuti ilmu ulama pewaris para nabi, karena nabi sudah meninggal dunia. Ustadz Somad, kami di Donggala ini nanti kalau Ustadz sudah pulang, kalau Ustadz meninggal dunia, siapa pengganti ulama kami? Siapa yang akan jadi pembimbing kami? Siapa yang akan mengajar kami? Siapa imam kami? Siapa khotib kami? Jangan khawatir, mereka sudah ada dengan sorbannya yang putih, dengan jubahnya. Kenapa mereka pakai sorban? Karena di kepala mereka ada Al-Quran 30 juz. Kalau di dalam isinya 30 juz, maka pembalutnya sorban. Kalau isinya juz 30, pembalutnya cukup ini. Kita doakan anak kita menjadi para penghafal Quran, alim ulama, soleh-soleh. Adik-adik yang pakai sorban, pakai jubah, boleh berdiri. Masya Allah, tabarakallah. Dari pondok pesantren mana, Dek? Ar-Rauf. Ar-Rauf, Masya Allah. Daftarkan anak Anda segera ke pesantren Ar-Rauf. Yang sudah mendaftarkan, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, innalillah. Yang nggak mau mendaftarkan, ingat, anak Anda akan diserang narkoba, ganja, pil, anjing gila.
Duduk adik-adik sekalian. Masya Allah, tabarakallah, senangnya hati. Anak saya wajib masuk pesantren, ponakan saya wajib masuk pesantren. Yang nggak mau masuk pesantren pecat jadi anak. Nggak ada tawar-menawar. Kenapa? Karena kita ingin anak kita selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Saya nggak mau anak saya jadi ulama nanti kurus seperti Ustaz Somad. Ini kurus bukan karena nggak makan. Bahkan saya itu setiap tausiah ada kepiting, ada cumi, ada ayam, ada kambing, ada soto, ada makanan, ada nasi biryani, ada nasi mandi, ada nasi kuning, semua makanan. Ketika berkumpul semua pejabat, ada perdana menteri, ada ulama, ada ustadz, ada macam-macam, ada pengusaha, ada kapolres, ada polisi, ada tentara. Tapi pas giliran makan, yang dipersilakan pertama kali siapa? Ustadz Somad. Jadi jangan takut nggak makan. Makanya kalau ada orang mengatakan, anak kamu mau jadi ulama, saya takut anak saya nanti kalau jadi ustadz, jadi ulama, jadi kiai, jadi tuan guru, dia makan apa Pak Ustadz? Orang seperti ini tolong bawa ke rumah sakit, tolong ronsen. Jangan-jangan otaknya dengan ususnya dekat. Otak dengan usus jauh atau dekat? Loh kok dekat? Otak di sini, usus di sini. Dari usus ke otak berapa jengkal? 1, 2, 3. Sengaja diciptakan Allah dari usus ke otak jauh supaya kita jangan hanya mikir saya makan. Saya sampai sekarang masih hidup. Saya ustadz sekolah agama. Kakek saya mengumpulkan semua anak-anaknya. Apa kata dia? Itu ada kebun kelapa 2 hektar. Anak-anakku, cucu-cucuku semua. Yang cucuku satu ini mesti sekolah agama. Namanya Abdul Somad. Ini orangnya. Sampai hari ini masih tetap hidup, tidak kelaparan. Kalau umurku panjang, aku yang akan membiayai dia sekolah agama. Tapi kalau aku mati, itu kebun kelapa 2 hektar untuk biaya sekolah dia. Kakek saya meninggal, kebun kelapanya pun ikut mati. Allah Maha Kaya. Saya S1 dari Al-Azhar, dapat beasiswa. S2 dari Maroko, dapat beasiswa. S3 ke Sudan, mengajukan beasiswa ke Kementerian Agama, proposal program doktor 5.000, 3 kali ngajukan, nggak dapat. Tapi Allah Maha Kaya. Kenapa aku takut miskin? Karena Allah Maha Kaya. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya nama Abdul Somad, yang dikhawatirkan takut nggak makan, yang dikhawatirkan takut miskin, yang dikhawatirkan takut susah karena sekolah agama. Coba lihat di Donggala, nama saya ditulis panjang. Ustadz, Profesor, Haji Abdul Somad, LC, MA, DESE, PhD, 4 meter. Tinggal 1 titel yang belum mereka tulis, almarhum. Jangan takut anak sekolah agama. Sekarang banyak orang takut anaknya sekolah agama. Siap memasukkan anak sekolah agama? Masukkan ke Al-Khairat, masukkan ke Ar-Ra'ud, tahfiz Al-Quran dimanapun berada. Siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak kita? Mereka menjadi penghafal Quran, mereka akan menjadi para alim ulama, mereka akan menjadi imam, mereka akan menjadi khatib, mereka yang akan menyelamatkan negeri ini insyaallah. Amin ya Rabbal. Bang Ahmad Ali di depan masyarakat Donggala, saya menyampaikan, tidak di balik layar, tidak di balik meja, tidak 4 mata, tapi di seluruh masyarakat, didengar seluruh orang dari Sabang sampai Papua. Karena acara ini direkam, tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Kalau nanti Bang Ahmad Ali jadi gubernur, kirimkanlah anak-anak kita belajar Al-Quran ke Al-Azhar Kairo Mesir. Belajar mereka nanti ke Tarim Darul Mustafa Hadramaut Yaman.
mereka akan pulang ke negeri kita menyampaikan dakwah Islam, masuk ke pedalaman, masuk ke pulau-pulau tertinggal untuk menegakkan syiar dakwah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir, itu namanya takbir susulan. Apakah kalau gubernur tidak mengirim anak-anak lalu anak-anak tidak bisa sekolah? Bisa. Mana buktinya kalau tidak dikirim gubernur bisa sekolah? Abdul Somad ke Mesir, ke Maroko, ke Sudan, tidak pernah dikirim gubernur manapun, tidak pernah dikasih beasiswa. Ini Ustadz marah? Enggak, ingat aja. Buktinya saya tamat, selesai, profesor, doktor. Maka kalau ada gubernur, bupati yang mengirim, maka sesungguhnya kalian sedang menyelamatkan diri kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan ke Bang Aman Ali, nanti kalau abang jadi gubernur, buatkan Islamic Center, buatkan pendidikan Islam, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pakai APBD, gratiskan anak yatim, fakir miskin. Setuju? Mudah-mudahan niat baik ini diperkenankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pakai tanda tangan, kirimkan mereka belajar ke Mesir, kirimkan mereka belajar ke Yaman, kirimkan belajar ke Al-Ahqaf, kirimkan belajar ke Maroko. Mereka akan pulang melanjutkan dakwah. Kita semua akan mati dalam lubang tanah, tapi pahalanya mengalir ke makam Abdul Somad. Setuju? Inilah hebatnya jamaah Donggala. Padahal yang saya sebut mengalir ke makam saya, tapi yang lain setuju. Masya Allah, saya nggak enak hati kalau saya katakan nanti mengalir ke makam ibu-ibu, nangis semua mereka. Nanti mengalir ke makam bapak-bapak, nangis semua. Maka biarlah saya yang mati. Kalau saya lihat dari kita semua ini ya, kelihatan nampaknya saya lebih dulu. Maksudnya lebih dulu mengiring jenazah kalian. Hidup jangan takut mati, karena resiko hidup adalah mati. Berani hidup tidak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati aja. Berani hidup tidak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati aja. Tapi belum ajalnya gimana Pak Ustadz? Pas ada jenazah lewat ikut. Ada jenazah lewat, stop. Boleh saya ikut? Boleh, ikut masuk ke dalam. Mudah-mudahan semua bapak ibu umurnya panjang, badannya sehat, istiqomah iman dan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi amal yang pertama adalah amal ulama, berdakwah, khutbah, ceramah, tausiah. Ustadz Somad apapun nama acara pengajiannya datang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bisa datang ke rumah, apa acaranya? Anak baru lahir, akikah. Acara walimah, nikah. Acara anak khitan, ayo datang. Acara nikah lagi, loh kemarin udah nikah, istrinya meninggal Pak Ustadz. Oke ya datang. Acara apa lagi? Tahlilan meninggal dunia, datang. Acara apa lagi? Pindah rumah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Apa acaranya lagi? Tidak ada orang berkumpul kecuali di dalamnya ada dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah Donggala ini akan melahirkan para alim ulama insya Allah. Amin ya rabbal. Masya Allah, tabarakallah. Biker subuhan, right, born to ride, right to jannah. Lahir untuk mengendara menuju surga. Masya Allah. Jadi bapak ibu kalau melihat nanti mereka naik motor, jangan tanya mau kemana, karena mereka menuju surga. Saya ini anggota biker subuhan, makanya begitu melihat mereka saya kepanasan, mereka pakai Abdul Somad ini anggota biker subuhan. Saya ditanya sama anak-anak muda, Ustadz Somad, ya nanti subuh kami jemput Ustadz naik motor ya. Ya, pas bangun subuh mereka datang naik motor. Ustadz kami bonceng di belakang.
Menyepelekan saya. Masa dibonceng belakang? Boleh saya coba motornya? Boleh. Pas saya bawa, saya hilang, tinggal mereka semua. Dia nggak tahu ini Abdul Somad Rossi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah beramalnya ulama. Kita doakan para habaib, para ulama kita panjang umur, sehat badan. Bang, nanti kalau capek kepanasan minta ganti ya, sip-sipan. Sabar ngantri ya. 1, 2, 10 menit, 20, 30, 40, 50, 60. Pas 6 orang. Karena Ustaz Somad ceramahnya 60 menit, nggak boleh lebih, melanggar kode etik jurnalistik. 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, 50 menit, 60 menit. Siap? Yang kecil jangan, nanti pingsan. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Sampai mana tadi? Sampai payung. Yang pertama, beramalnya ulama. Yang kedua, setelah ulama adalah adlul umara, keadilan pemimpin. Bang Ahmad Ali bisa memberangkatkan 100 orang berangkat umroh, dan nanti insya Allah di akhir majelis kita akan ada pencabutan nomor berangkat umroh. Ada berapa orang? 100. Berapa orang? 3 orang. Nanti di akhir majelis dicabut 3 nomor. Ibu sudah dapat nomor? Nanti nomor ibu akan dipegang, Bu, takut diambil kawan nanti. Nanti insya Allah habis ini dicabut 3 orang. Bang Ahmad Ali dengan uangnya sendiri bisa memberangkatkan 100 orang umroh. Bayangkan kalau dia jadi gubernur dengan APBD, kira-kira bisa lebih banyak atau lebih sedikit? Itulah hebatnya kekuasaan. Maka kekuasaan ini kalau dipegang oleh orang yang bertakwa, dipegang oleh orang yang cinta ulama, dipegang oleh orang yang cinta pesantren, dipegang oleh orang yang cinta negeri, mudah-mudahan Gubernur Sulawesi Tengah adalah orang yang adil dan amanah, cinta para ulama. Pemimpin itu ada yang seperti Nabi Sulaiman, ada yang seperti Fir'aun. Orang Donggala ingin Nabi Sulaiman atau Fir'aun? Bagaimana kepemimpinan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman menahan bala tentaranya. Jangan jalan, jangan jalan. Kenapa? Karena aku mendengar semut berkata, jangan kalian lewat karena pasukan Sulaiman sedang datang. Ya ayyatuhan nablu dkhulu masakinakum. Wahai semut-semut, masuklah kamu ke dalam sarang kamu. Begitu dalam Al-Quran. Jadi bunyi bahasa semut itu la ayyatuhan nablu dkhulu masakinakum. Bukan maskoli inna Allah semut, bukan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pemimpin itu adil, kalau pemimpin itu amanah, semut pun tidak ada yang teraniaya. Betul? Di bawahnya ada batu bara, di bawahnya ada nikel, di bawahnya ada emas, di bawahnya ada perak, di atasnya ada minyak sawit, di atasnya ada karet, tapi masyarakat tidak dapat apa-apa, hanya dapat lubang tanah dan air bocornya saja. Maka kalau ulama menasehati umara dan umara pemimpin adil, maka dia ambil CSR, dia ambil CSR, dia ambil pajak, dia bangunkan jalan, dia bangunkan pesantren dengan tanda tangannya. Pondok pesantren kasih 1 miliar, setuju? Santri-santrinya yang yatim, duafa, fakir, miskin berangkatkan umroh, biasiswakan, setuju? Janda-janda dibantu yang tua-tua saja, setuju? Saya mau mancing mereka aja, Pak. Yang muda kan bisa berusaha, yang muda bisa buka laundry kecil-kecilan, bisa jualan, bisa buka rumah makan. Bapak siap menyelamatkan? Ketahuan betul mereka anggota Persatuan Suami Takut Istri. Mereka bukan takut, Pak Ustadz, mereka adalah setia, tidak bisa berpindah ke lain hati. Memang beda, memang beda-beda tipis wajah setia dengan wajah penakut.
Tapi yang saya di hadapan saya ini semuanya adalah suami-suami yang baik-baik, imam-imam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, pemimpin, orang di pinggir jalan minta uang 2000 pembangunan masjid, datang supir-supir truk, supir bis, mengambil uang 2000, melemparkan masuk ke dalam keranjang. Itu ada di Donggala, ada di Sulawesi Tengah. Kalau di tempat saya banyak sekali di pinggir jalan, ibu-ibunya biasanya pakai bedak putih karena takut wajahnya hitam, nampung duit dari super truk, dari super bis. Padahal dengan APBD, padahal dengan Badan Amil Zakat Nasional bisa dibangun masjid-masjid yang megah. Kenapa? Indonesia gemah ripah loh jenawi, tokat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Duit itu banyak, kenapa takut untuk memakainya untuk dipakai di jalan Allah? Takbir. Inilah gunanya pemimpin yang adil dan amanah. Apakah kita tinggal di kerajaan? Apakah kita tinggal di kesultanan? Kalau kerajaan meninggal bapaknya, naik anaknya, meninggal anaknya, naik cucunya. Kita tinggal di negara demo. Dalam demokrasi itu pemimpinnya diangkat atau dipilih? Dipilih. Siapa yang memilihnya? Rakyat. Kapan memilihnya? 27 November tahun 2024. Jangan sampai tidak menggunakan hak pilih. Datang ke TPS, pilih. Siapa yang kami pilih Pak Ustadz? Sudah tahu siapa yang mau dipilih? Sudah melihat orangnya? Sudah ketemu? Jangan beli kucing dalam, jangan beli kucing dalam karung. Bapak mau nikah dengan orang nggak ketahuan orangnya, ketika dibuka wajahnya berkumis. Maka kita mesti kenal dulu, kita tahu dulu orangnya. Kalau kita tidak kenal, tidak tahu, tanya orang yang tahu. Ustadz Somad kenal dengan Bang Ahmad Ali? Of course. Ustadz pernah datang ke rumahnya. Beberapa tahun yang lalu saya datang ke rumahnya. Saya berkenalan dengan Ibu Nilam. Saya tahu anaknya 2 orang laki-laki. Saya pergi ke kampungnya di Morowali. Saya ketemu dengan abah beliau. Saya ketemu ziarah ke makam ibunda Ibu Hajah As-Saadiyah. Saya ketemu dengan adik beliau. Ada adiknya perempuan, ada adiknya laki-laki 1 orang. Saya ketemu, saya kenal. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Jangan kenal orang hanya untuk ngutang. Mudah-mudahan pertemuan kita, perkenalan kita. Kamu kenal dengan Ustadz Somad? Oh, saya kenal Ustadz Somad. Di mana kamu ketemu? Di YouTube. Kamu kenal dengan Ustadz Somad? Kenal. Kenal di mana? TikTok. Nggak bisa begitu. Kita mesti kenal orangnya. Kalau ditanya, ibu-ibu di Donggala pernah ketemu dengan Ustadz Somad? Kira-kira Ustadz Somad di YouTube dengan yang langsung lebih tua atau lebih muda? Saya rasa terbang di awan. Enggak jijak kaki saya ini, terbang saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau ditanya orang, Ustadz Somad kenal dengan Bang Ahmad Ali? Kenal. Pernah ketemu? Oh, sering saya ketemu. Beliau pun sudah datang ke rumah saya bersama Ibu Nilam. Saya pun datang ke rumah beliau, melihat semua keluarga buat pengajian, bahkan tidur di rumah beliau. Saya kenal. Pernah jalan dengan beliau? Oh iya, jalan. Di perjalanan itulah kita banyak bercerita, banyak ngobrol, banyak kenal. Mudah-mudahan perkenalan kita tidak hanya sebatas perkenalan, tapi jauh lebih dari itu, memperjuangkan agama Allah dengan kekuasaan, insya Allah. Amin ya rabbal. Tadi pagi meletakkan batu pertama, saya di mana-mana nggak mau kalau disuruh letakkan batu pertama. Kenapa? Karena banyak batu pertama yang saya letakkan itu nggak nambah-nambah. Itu masjid yang nggak selesai itu siapa yang meletakkan batu pertama? Itu Ustadz Somad dulu, sampai belumut nggak naik-naik batunya. Tapi tadi kenapa Ustadz Somad mau meletakkan batu pertama? Karena masjid itu dibangun Bang Ahmad Ali. Saya tanya, Bang, berapa lama ini selesai? 4 bulan insya Allah selesai. Takbir. Saya beberapa tahun yang lalu dibawa ke pondok pesantren cantik di pinggir pantai. Ada pohon kelapa nyiur melambai, asramanya bagus cantik, tempat makannya
spesial. Kalau dibandingkan dengan pondok pesantren tempat saya belajar dulu, aduh kasihan. Ini kalau saya ceritakan nanti bapak ibu ngomong itu derita lo kali. Beruntung sekali anak-anak yang ada di Palu, yang ada di Donggala, yang ada di Sigi, yang ada di Poso, yang ada di Parigi Mutong, sehingga bisa menyekolahkan anaknya. Itu baru jadi pengusaha, apalagi kalau jadi pemimpin. Insya Allah akan dibangunnya lagi Islamic Center yang lebih besar, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amal yang pertama, amal ulama. Amal yang kedua, amal penguasa. Alhamdulillah Ustaz Somad, Bapak Bupati kami rajin puasa sunat, rajin puasa Senin Kamis, rajin sholat Jumat. Itu bukan amal penguasa, itu amal setiap muslim. Muslim memang wajib sholat Jumat, wajib melaksanakan ibadah. Amal penguasa adalah menegakkan agama Allah dengan kekuasaan dan tanda tangannya. Takbir. Itu amal penguasa. Amal penguasa itu membela agama dengan apa? Dengan tanda tangan yang masih laku, dipakai, diperjualbelikan atas nama Allah, bukan atas nama pribadi dan golongan. Ya Allah, berikanlah Sulawesi Tengah ini pemimpin yang menolong agamamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, amal ulama. Yang kedua, amal penguasa. Yang ketiga, amal anak muda. Ini anak mudanya hadir atau tidak? Saya lihat orang tua semua ini. Mana anak muda? Angkat tangan. Masya Allah, tabarakallah. Mana anak muda? Angkat tangan. Definisi pemuda, syabab dalam bahasa Arab, syabab batas umurnya 50 tahun. Jadi saya yang 27 ini, ya memang masih muda. Loh, Ustaz kok ngaku umur 27? Umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Betul nggak Pak? Oh betul kata mereka. Berapa banyak orang yang sudah tua, tapi dia tetap merasa muda. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, itu Sumpah Pemuda itu isinya anak muda atau orang tua? Banyak orang tua, yang penting semangatnya. Ini yang hadir ini anak muda semua. Adapun yang sampai jam segini, jam berapa sekarang? Sudah jam 10 masih tidur di rumah karena hari libur, hari Ahad. Itu adalah panti jompo. Enggak sholat subuh, enggak jogging, enggak lari pagi, enggak ada kegiatan. Bangun makan tidur lagi, bangun makan tidur lagi, bangun makan tidur lagi. Bagus kok mati. Masa Ustadz bilang anak muda ini banyak orang tua? Mereka bukan orang tua, mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Semangat semua anak muda, semangat. Masya Allah, semangat semua mereka. Hati-hati bu pulang nanti. Mudah-mudahan semua keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bang, saya hitung udah lebih 10 menit. Gantikan bang. Ini antrian diam aja nampaknya. Masya Allah, tabarakallah. Anak muda ini mesti kita selamatkan dari narkoba. Amin. Selamatkan dari judi online. Amin. Selamatkan dari zina. Amin. Selamatkan dari LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Tolong bapak-bapak, tokoh adat, tokoh masyarakat, kapolsek, kapolres, dandim dan ramil, razia melambai. Kalau ada anak muda yang melambai, tanya, di mana masjid? Di sana. Tangkap. Setuju bu? Nah, dilatih sama bapak dan ramil. Siap, gerak. Siap. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda kami dari LGBT ya Allah. Apa yang mau diharapkan dari bangsa yang dirusak? Masya Allah, anak-anak santri kita pada datang lagi. Ini anak-anak muda kita. Begitu saya sebut anak muda, datang semuanya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina
mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syaraftal Madinah marhaban ya khairada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suara mikrofon ini ibu dengar ada putus-putus. Kalau tuan beli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Oh, masih belum Pak Ustadz, belum. Baru 3. Yang pertama amal ulama, yang kedua amal penguasa, yang ketiga amal anak muda. Mudah-mudahan anak-anak muda kita ini dijadikan anak muda yang menghidupkan masjid dengan sholat berjamaah. Allah bisa karena biasa. Terbiasa sholat di masjid, terbiasa pakai jubah, terbiasa pakai sorban, terbiasa bawa tasbih, terbiasa cium tangan orang tua, terbiasa datang pengajian, terbiasa sholat subuh, terbiasa bersilat, terbiasa olahraga. Membiasakan diri, jangan sampai cuman sibuk main handphone, scroll razia handphone. Semua anak muda razia handphone. Ini yang cerita kawan saya, guru di salah satu sekolah, nggak boleh disebut nama sekolahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Periksa handphone. Satu handphone diperiksa, isinya hancur. Lalu ditelepon ibunya, bapaknya. Bapak bisa datang. Bapak sibuk kerja, masuk kantor, nggak bisa datang. Ibunya bisa datang. Ibunya datang. Ibu anak muda kurang ajar, handphonenya macam-macam. Apa kata si ibu? Mohon maaf Pak, ini handphone suami saya. Ternyata bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan kalau guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Maka anak-anak muda ini melikut bapaknya, anak muda ini ngikut orang tuanya. Kenapa anak mudanya berjilbab? Ya karena ibunya di Donggala berjilbab panjang semua. Coba lihat ibu-ibu di Donggala, anak kecil pun berjilbab. Berapa umur cucunya Bu? Berjilbab. Anak kecil pakai jilbab. Saya di tempat lain ngelihat orang nggak pakai jilbab, rambutnya macam sarang tawon, warnanya 3 merah kuning kelabu, kukunya panjang, sampai mak lampir pun heran, loh kok dia lebih mak lampir dari saya, katanya. Tapi di sini semuanya ibu-ibunya solihah, bapaknya soleh, anaknya pun baik-baik semua, insya Allah. Bahkan ada komunitas peci merah, masya Allah, merah semua, menyala abangku. Tolong yang peci merah nanti fotonya jangan di karpet, nanti disangka mereka karpet yang dijadikan peci. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong anak muda dibuatkan remaja masjid ya Pak. Di setiap masjid kita ini kan banyak pengurus masjid, buatkan remaja masjid ya. Remaja masjidnya bagian mana? Remaja masjid bagikan tim media, nanti latihan ke tim media, minta pelatihan ke Bang Ahmad Ali, beliau tim medianya mantap. Nanti mintakan tim media supaya setiap masjid ada channel YouTube-nya. Saya kasih satu contoh masjid. Masjid, coba sebutkan nama satu masjid di antara masjid yang ada di Donggala. Masjid Masjid Al-Musyawarah. Buatkan channelnya. Sudah ada channelnya? Anda mau menonton kajian-kajian agama, tidak sempat datang ke Masjid Al-Musyawarah, saksikan channel YouTube Musyawarah. Subscribe, like, share, and comment. Inilah channel yang paling hebat. Channelnya belum ada, subscribe-nya sudah ada. Nanti yang jadi kameramen, latih editing, motong video, ngerekam, mengupload. Hasil dari video YouTube-nya kembali ke masjid. Untuk gaji operasional boleh dipakai.
Itulah maka channel YouTube Ustaz Abdul Somad. Ibu kalau nonton YouTube channel Ustaz Abdul Somad official, itu semua duitnya 100% dipakai untuk operasional pesantren. Makanya saya membantah tuduhan-tuduhan, Ustaz Somad itu duitnya dari YouTube. Kami dengar suara knalpotnya tuk 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 tuk. Padahal duitnya kita bagikan semua untuk beli beras, untuk gaji guru, untuk operasional pendidikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang nonton dapat ceramahnya, dapat pahala sedekahnya sekaligus, insyaallah. Amin ya rabbal. Anak muda beda judul kajiannya sama orang tua. Saya tanya itu anak muda, hei anak muda, ya, kenapa kamu nggak mau ikut pengajian di masjid? Kami Pak Ustadz udah semangat ikut pengajian di masjid. Judulnya nggak sesuai Pak Ustadz. Kenapa? Kami mau bagaimana masa depan, bagaimana jadi polisi, bagaimana meraih cita-cita jadi tentara, bagaimana masuk perguruan tinggi negeri. Ini malah judul kajian malam ini, malam pertama di alam barzah. Kami jadi kehilangan semangat Pak Ustadz. Makanya banyak anak muda nggak mau ikut pengajian di masjid. Kenapa? Masjid horor, pengajiannya mati terus. Pokoknya asal sudah ngelihat Ustadz, ini Ustadz ini pasti cerita mati. Ini Ustadz mana? Ini Ustadz mati. Begitu masuk masjid, pas di pintu depan keranda jenazah. Jadi menakutkan masjid itu. Coba masjid itu dibuat ada kafenya, di halaman depannya ada skateboardnya, hari Ahad pagi ada futsalnya, pagi-pagi ada acara coffee morningnya, hari Ahad ada latihan silatnya. Kira-kira remaja masjid mau datang atau tidak? Mau. Remaja masjid nggak mau ceramah panjang-panjang, nggak mau. Mereka maunya 10 menit, 10 menit, 10 menit, setengah jam cukup. Habis itu dialog interaktif. Adik-adik anak muda sekalian, Masjid Al-Musyawarah Donggala pagi ini kajian kita adalah tentang bahaya narkoba. Narasumbernya ada 3. Yang pertama Bapak Kapolres, yang kedua Dandim, yang ketiga dokter spesialis. Bagaimana Bapak Kapolres tentang masa depan anak yang pakai narkoba? Ya, anak-anak yang pakai narkoba kita tembak mati, bam, mati. Bagaimana Pak Dandim tentang pemakai narkoba? Ya, saya sebagai Danramil Dandim yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, anak-anak muda yang pakai narkoba kita bawa ke tengah laut, kita cari hiu yang lapar, kita kasihkan. Bagaimana Ibu Dokter penanganan anak-anak muda yang pakai narkoba ini? Nanti mereka akan 3. Yang pertama bodoh, yang kedua gila, yang ketiga mati. Aduh, 3-tiganya nggak ada yang enak. Akhirnya dicari Ustadz. Ustadz, bisa Ustadz kasih tahu apa kabar untuk pecandu narkoba? Anak narkoba ini cocoknya memang digantung hukum mati. Habis itu baru adakan dialog. Habis itu anak muda suka dialog. Buatkan acara hari Ahad pagi, sholat subuh berjamaah, kajian anak muda, kursus penyelenggaraan jenazah. Ini artinya Ahmad Ali. Gitu kalau anak muda ngambil foto. Jadi dia kasih aba-aba, kita sempat buat. Beda kalau orang yang nggak ngerti media ngambil foto, dia sengaja nunggu kapan kita pose yang paling jelek. Merdeka. Kita doakan adik kita jadi anak soleh. Adik kameramen, kalau nyuting tolong matanya diganti-ganti, kadang kanan, kadang kiri. Soalnya kalau kiri terus nanti sampai besar gini terus. Anak muda energinya kuat, tenaganya banyak, maka mesti disalurkan untuk hal-hal yang positif. Masjid mestinya punya lapangan futsal. Supaya apa? Supaya anak muda ini terus berkeringat. Grup, maka saya senang sekali hari ini dihadir oleh biker subuhan. Padahal ini udah nggak subuh lagi, tapi mau yang subuh datang. Nggak tahu juga mereka ini sholat zuhur apa enggak ya. Kenapa disebut biker subuhan? Karena sholat yang paling berat adalah sholat lawan kantuk, lawan dingin, lawan malas, tapi mereka bangun. Sedangkan subuh aja mereka datang, apalagi zuhur, asar, maghrib dan isya. Sedangkan subuh aja mereka jaga, apalagi kamu. Jangan nikah sama anak muda yang nggak sholat, sedang Tuhannya aja dia tinggalkan, apalagi kamu.
bukit kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid ku lewati. Jangan mau nikah sama anak muda yang nggak sholat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya sangka dulu kalau nikah sama dia saya bahagia Pak Ustadz, mobilnya mewah, ternyata rental. Rumahnya besar, ternyata ngontrak. Setelah nikah saya tidak dapat kebahagiaan Pak Ustadz. Kenapa Bu? Ternyata dia nggak sholat. Gimana rasanya punya suami nggak sholat? Seperti tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan suami ibu semuanya sholat. Ibu jangan mentang-mentang udah dengar ceramah Ustadz Somad lalu pulang dari sini menceramahi suami. Jangan pulang dari sini panggil suami, ya ayyuhalladzina kafaru. Jangan. Ibu tetap jadi ibu, jangan berubah jadi Ustadz Somad. Ibu tetaplah dengan bahasa ibu. Besok pagi ibu masak, ibu buatkan teh manis, ibu buatkan kopi, ibu masakkan nasi goreng, ibu sambil nyanyi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kau nyindir aku ya? Abang jangan marah-marah, abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Bisa? Bisa katanya Pak. Ini suami yang hadir di sini ini udah sholat semua ini insyaallah. Alhamdulillah Ustadz Somad. Dulu sebelum Ustadz ceramah, suami saya nggak sholat, tapi setelah dengar ceramah Ustadz sekarang dia udah sholat Pak Ustadz. Sholat apa Bu? Idul Adha. Karena bawa kupon kurban Pak Ustadz. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kalau abang mati aku kawin lagi. Nangis nanti dia. Makanya sholat ya bang. Mudah-mudahan suami yang belum sholat dibukakan pintu hidayah. Yang sudah kita doakan nggak juga sholat, mudah-mudahan dibukakan pintu liang lahat. Jangan diaminkan Pak, nanti meninggal suaminya. Emang bapak mau menggantikan? Mau kata dia. Kenapa mau? Kenapa kamu mau menggantikan? Memang lagu saya Pak Ustadz, Kutunggu Jandamu. Ketawa pula ini. Jaga juga perasaan mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal yang pertama adalah amal ulama adil. Amal yang kedua adalah amal penguasa amanah. Amal yang ketiga adalah amal anak muda. Amal yang keempat, ini amal yang keempat, amal ibu-ibu. Nah, ini sekarang nampaknya bapak-bapak terkepung ini Pak. Sebelah kiri ibu-ibu, sebelah kanan ibu-ibu, bagian tengah bapak-bapak. Ini namanya gerakan emak-emak garis keras. Amal ibu-ibu melindungi suaminya, jangan menceritakan aib keluarga. Beli kangkung 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Sumbatkan pisang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal seorang ibu membesarkan anaknya dengan pendidikan yang baik. Guru pertama bukan guru TK, guru pertama bukan guru SD, guru pertama bukan S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung. Guru yang pertama adalah al-madrasatul ula. Guru yang pertama adalah ibu. Somad, kau nanti kalau sudah besar belajar ke kota, nggak ada uang untuk masak, kau beli ikan, beli cabai, bawang, tomat, giling, masukkan ke kuali, tunggu sampai minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang. Setelah bawangnya menguning, masukkan tomat. Setelah tomatnya mencair, masukkan cabai. Habis itu masukkan santan. Setelah mendidih, masukkan ikan.
ibu saya mengajar saya bukan hanya ngajar ngaji, dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas guru ngaji ibu, tapi ngajar masak juga ibu. Kamu kalau nyuci baju, masukkan kain, masukkan celana, masukkan sarung, masukkan koko, habis itu bilas. Waktu bilasnya bacakan sholawat, karena kainnya nanti dibawa sholat. Kalau kain campur kencing, campur kotoran anak, dicuci dengan satu cucian. Habis itu langsung jemur kering. Kotor najis nggak bisa dibawa sholat. Sekarang banyak orang nyuci pun nggak bisa. Anak perempuan nggak bisa nyuci. Tadi kau bilas kainnya? Enggak. Kenapa nggak dibilas? Sesuai dengan iklan, sekali cuci tanpa bilas. Saya nggak punya saudara perempuan. Saya anak pertama laki-laki, adik saya laki-laki, tapi ibu saya mengajar mendidik kami dari mulai ngepel lantai. Saya ngobrol dengan Bang Ahmad Ali. Bang Ahmad, gimana pendidikan orang tua? Saya Ustadz Somad tidak boleh makan sebelum bekerja, berkeringat. Begitu pendidikan orang tua. Saya disuruh nimba air, itu ada tuan guru mengaji. Waktu itu belum ada sanyo, belum ada mesin penyedot air. Saya nimbakan air, menyapukan halaman. Baru saya paham kenapa Bang Ahmad Ali sayang kepada habaib, sayang kepada para ulama. Karena pendidikan ibu. Jangan heran kalau masjid di SMA 1 Bungku di Morowali, nanti ibu bapak kalau pergi ke Morowali, di SMA 1 Bungku ada masjid. Apa nama masjidnya? Masjid Ibunda Hajah As-Sa'adiyah. Mereka pakai nama ibunya, tapi beliau bukan hanya sayang pada ibunya. Ada satu masjid namanya Masjid Ummi Ratna. Itu nama siapa, Bang? Nama mertua. Bukan cuma diajarkan sayang pada ibu, tapi juga sayang pada ibu mertua. Kalian anak muda, bersiaplah, calon mertua sudah memandang kalian. Saya sangka ngasih tahu waktu sudah habis, ternyata kita akan umumkan door prize umroh. Tunggu dulu, ceramah saya belum habis. Tadi saya ngelihat jam, waktu saya tausiah tadi, jam 9:30 kurang 10. Saya ini orangnya tepat waktu, maka waktu saya berdiri tadi jam 9:30 kurang 10. Sekarang saya lihat jam saya 10:30 kurang 10. Rupanya saya sudah berdiri 1 jam di sini. Terasa dari kesemutannya. Tadi waktu ngelihat panas, kata Ustadz Irawan Takwa, kawan saya dari Palembang, Ustadz Somad, ceramahnya jangan di panas-panas itu, di tempat yang teduh saja. Tapi aku tidak bisa jauh darimu, guys. Saya ingin melihat jamaah ini dari dekat, supaya mata saya menatap matanya. Tapi kalau saya melihat ibu-ibu, tolong jangan salah sangka, jangan salah paham. Saya ini udah tua, mata saya agak rabun. Ini nggak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek, sama aja nih semua. Masya Allah, tabarakallah. Memang bapak pakai baju kemeja, tapi begitu dibukanya, saya sangka tadi mau nunjukkan baju kemeja Superman, rupanya ada gambar Bang Ahmad Ali di sana. Beramal, harapan baru, takbir. Amal ulama sudah, amal penguasa sudah, amal anak muda sudah, amal ibu-ibu sudah. Yang ketiga, amal fakir miskin. Jangan sangka orang fakir miskin tidak bisa beramal. Di dunia ini tetap ada fakir miskin. Kenapa ada fakir miskin? Karena memang nasib tidak sama. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang senang, ada yang susah. Makanya zakat itu ada satu untuk fakir miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Amal fakir miskin adalah sabar dan berdoa. Mudah-mudahan saudara kita yang fakir miskin dengan kekuasaan, dengan politik, dikasih modal dari Badan Amil Zakat Nasional. Kira-kira bisa atau tidak? Bapak Gubernur mengeluarkan peraturan, semua perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Tengah keluarkan zakat. Bisa atau tidak?
Bisa. Hasil zakatnya bagikan ke fakir miskin, yang tua-tua, yang tidak bisa usaha konsumtif makan, tapi yang masih bisa usaha belikan mesin cuci supaya bisa dia buka laundry kecil-kecilan. Bisa atau tidak? Bisa. Yang mencari ikan di laut belikan ke perahu. Bisa untuk fakir miskin. Seluruh ASN, pegawai negeri, BUMN keluarkan zakat 2,5 potong atas. Bisa atau tidak? Segenggam kekuasaan pakai untuk menolong fakir miskin. Yang fakir miskin amalnya adalah sabar dan berdoa. Ini sudah fakir miskin, mabuk pula. Di dunia melarat, akhirat neraka jahanam. Kalau orang kaya mabuk masih lumayan, dunianya surga, akhiratnya ya memang neraka jahanam. Tapi kalau sudah miskin, kita mau dua-duanya kita dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kira-kira 5 amal tadi bisa diingat, bisa diamalkan. Mudah-mudahan menjadi pedoman buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, maukah Bapak Ibu memaafkan Abdul Somad? Alhamdulillah, akhirnya saya ucapkan jazakumullah khairal jaza. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, kita akan tarik undian. Setelah itu kita akan baca doa bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.